Wahai Rasulullah, syafaatkan aku, syafaatkan qalbuku, syafaatkan pikiranku, badanku. Kenapa ini gelisah? Tiba-tiba Allah masukkan saya ke alam yang bukan alam ini. Disebut tidur bukan tidur, disebut jaga bukan jaga. Ya, jadi ini bukan bagian ahli hadis, ini bagian ahli rohani. Di saat itu seakan-akan beliau berkalam, bacalah assalamu alayka atau assalatu wassalamu alayka ya abati ya Rasulullah. Pas mau azan saya sadar lagi, terbangun lagi. Maka benarlah kata Nabi, man ra'ani fil manam fasayarani yaqwa. Saya akan bermimpi ketemu aku, akan bertemu aku dalam keadaan jaga. Disebut jaga mimpi, disebut mimpi kok terasa jaga. Adapun tafsir bahwa siapa yang bertemu denganku dalam mimpi, lalu sekarang nanti bertemu dengan Nabi dalam keadaan terjaga. Ini kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah, tidak ada tafsir di kalangan seperti ini kecuali di kalangan sufi. Hanya orang sufi yang menafsirkan ini. Dan perlu dicatat, karena ini amanah ilmu, antum tahu sendirilah yang namanya sufi dan tasawuf itu, jangankan hadis palsu, jangankan hadis sahih yang dipalingkan maknanya, mimpi aja jadi hujah. Inti dakwah para nabi adalah mengajak kepada tauhid, mengajak kepada la ilaha illallah. Tadi itu sudah talqin, itu talqin sholawat. Ya, antum itu langsung ijazahnya langsung dari Rasulullah secara ruhani. Karena saya belajar hadis, dalam ilmu hadis tidak terima riwayat kecuali ketemu fisik, tapi ini ketemu rohani. Terjawab pertanyaan kedua. Jadi suatu saat ada orang aliran sesat datang kepada saya. Dia mengaku imamnya adalah Imam Mahdi. Hari Jumat, saya kemudian sebelum sholat, saya sholawat mengadu kepada Rasulullah. Kenapa saya gelisah? Gelisahnya bukan main. Saya nggak pernah segelisah itu. Sebelum Jumatan, saya kemudian menyapa Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum ya Sayyidi ya Rasulullah. Begitu terus saya baca. Wahai Rasulullah, syafaatkan aku, syafaatkan qalbuku, syafaatkan pikiranku, badanku. Kenapa ini gelisah? Tiba-tiba Allah masukkan saya ke alam yang bukan alam ini. Disebut tidur bukan tidur, disebut jaga bukan jaga. Ya, jadi ini bukan bagian ahli hadis, ini bagian ahli rohani. Di saat itu seakan-akan beliau berkalam, bacalah assalamu alayka atau assalatu wassalamu alayka ya abati ya Rasulullah. Pas mau azan saya sadar lagi, terbangun lagi. Maka benarlah kata Nabi, man ra'ani fil manam fasayarani yaqwa. Saya akan bermimpi ketemu aku, akan bertemu aku dalam keadaan jaga. Disebut jaga mimpi, disebut mimpi kok terasa jaga. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi ingat, saya bukan orang suci. Kan tadi tanya ya, saya sebenarnya malu menceritakan ini. Ya. Nanti ada orang hasad bilang, Ustaz, gak boleh cerita mimpi. Mana dalilnya? Mana dalil gak boleh cerita mimpi? Gak ada dalilnya. Tapi jangan terlalu berlebihan dengan mimpi. Baik, secara singkat, pertama hadis tambahan bahwa siapa yang tambahan akan melihatku di waktu bangun, itu umumnya perawi tidak meriwayatkannya, sehingga dianggap ziyadah munkarah. Itu tambahan yang tidak sah
sahih. Itu jawaban pendeknya sih. Kemudian anggaplah tambahan itu sahih. Maka para ulama ahlus sunnah. Siapa ahlus sunnah itu? Sahabat dan yang mengikuti mereka secara amaliyah, bukan teori. Teori nanti banyak orang menisbatkan diri, ini tarekat ini nisbatnya ke Abu Bakar Siddiq, ini ke Ali bin Abi Thalib, itu banyak. Itu klaim. Tapi artinya secara praktis. Maka para ulama menafsirkan makna itu dengan beberapa tafsiran yang logis dan realistis. Satu, itu hadis berlaku di zaman Nabi masih hidup. Siapa yang bermimpi bertemu denganku, insya Allah akan bertemu denganku di waktu terjaga, yaitu di waktu Nabi masih hidup. Dan itu ada yang seperti itu bermimpi. Sahabat mimpi bertemu Nabi, tiba-tiba nanti Allah mudahkan dia bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas ya? Yang kedua, ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tafsirnya akan bertemu dengan Nabi nanti di akhirat. Bertemu dengan Nabi di akhirat, di saat ruh sudah kembali digabungkan dengan jasad, kita bertemu. Adapun tafsir bahwa siapa yang bertemu denganku dalam mimpi lalu sekarang nanti bertemu dengan Nabi dalam keadaan terjaga, ini kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah, tidak ada tafsir di kalangan seperti ini kecuali di kalangan sufi. Hanya orang sufi yang menafsirkan ini. Dan perlu dicatat, karena ini amanah ilmu, antum tahu sendirilah yang namanya sufi dan tasawuf itu, jangankan hadis palsu, jangankan hadis sahih yang dipalingkan maknanya, mimpi aja jadi hujah. Mimpi saja jadi hujah. Maka tidak ditemukan tafsir itu kecuali di kalangan sufi. Yang kedua, mohon maaf diberi maaf bahwasanya termasuk kalangan yang terhitung paling banyak, termasuk ya nominator pemalsu hadis paling banyak, di antaranya adalah al-mutasawwifah, ahli sufi. Tapi memang tidak rekor nomor satu nih. Nomor satu ada Syiah Rafidah. Dan ada kesamaannya dengan, karena agama Syiah juga dibangun di atas tasawuf. Yang mewali-walikan itu, keramat-keramat itu banyak di kalangan Syiah. Makanya ada beberapa benang merahnya barangkali. Oleh sebab itu tafsiran seperti ini tidak ditemukan kecuali di kalangan sufi. Dan berkata Imam Al-Qurtubi, wa huwa munkar, tafsir seperti ini mungkar, tidak ditemukan di kalangan as-salaf, tidak ditemukan di kalangan ulama-ulama ahli as-sunnah. Wallahu ta'ala alam.